Halo pemirsa, kembali lagi di One News Sore Akhir Pekan. Hari ini, One News Sore Akhir Pekan akan merangkum informasi mengenai beredar di media sosial sebuah postingan video Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi meninjau korban banjir di Sumatera Barat pada awal Desember 2025. Postingan tersebut ternyata sudah beredar sejak pekan ini. Salah satu akun yang mengunggahnya di Facebook dan mempostingnya pada 3 Desember 2025. Lantas, apakah benar Jokowi meninjau korban banjir di Sumatera? Berita selanjutnya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menanggapi desakan agar dirinya mundur dengan menyatakan siap dievaluasi atas penanganan banjir Sumatera. Ia menegaskan kritik publik merupakan bagian aspirasi masyarakat. Sementara, keputusan mengenai posisinya di kabinet sepenuhnya berada di tangan Presiden. Pemirsa, inilah One News Sore Akhir Pekan selengkapnya. Universitas Gadjah Mada atau UGM buka suara terkait ramai video soal asisten digital berbasis kecerdasan buatan atau AI milik kampus tersebut. AI tersebut menyatakan bahwa Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi bukan merupakan alumni UGM. Pada video tersebut tampak asisten berbasis AI bernama Lisa atau Lean Intelligence Service Assistant. Ini merespon sebuah kalimat Jokowi alumni UGM. Lisa pun merespons, Joko Widodo bukan alumni Universitas Gadjah Mada. Beliau menyelesaikan pendidikan tinggi di Universitas Gadjah Mada pada Fakultas Kehutanan, tetapi tidak lulus dari sana. Merespons hal ini, UGM telah merilis siaran pers mengenai informasi AI tentang status kelulusan Jokowi dari kampus tersebut. Terdapat 10 poin dalam keterangan yang disampaikan oleh Imade Andi Arsana, selaku juru bicara kampus. Made Andi menerangkan bahwa Lisa adalah hasil karya UGM melalui kerjasama dengan PT Botika Teknologi Indonesia. Lisa merupakan bagian dari sebuah program komprehensif bertajuk UGM University Service, Kembangan Biro Transformasi Digital, dan Direktorat Kemahasiswaan UGM. Tujuannya untuk memberikan layanan terintegrasi bagi mahasiswa dan masyarakat umum. Made Andi menyatakan saat ini mereka telah melakukan peluncuran awal untuk mulai dimanfaatkan publik serta terus dikembangkan dan disempurnakan pengetahuannya lewat berbagai proses training. Seperti halnya AI, kemampuan Lisa terus ditingkatkan melalui proses belajar dengan 2 cara. Pertama, dengan asupan data dan informasi internal UGM. Kedua, menggunakan data dan informasi dari luar UGM atau internet apabila data atau informasi internal tidak memadai untuk menjawab sebuah permintaan atau pertanyaan. UGM menilai informasi yang disajikan Lisa tentang Jokowi tidak konsisten. Menyatakan, Jokowi bukan alumni tetapi juga menyatakan bahwa ia menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM. Inkonsisten lainnya, kata Made Andi, mengenai informasi yang mengatakan Jokowi tidak lulus, padahal sebelumnya menyatakan bahwa ia menyelesaikan pendidikan di UGM.
Sebagai informasi, beredar sebuah video yang diunggah akun Instagram memperlihatkan seorang pengguna menanyakan apakah Jokowi alumni UGM. Lisa menjawab bahwa Joko Widodo bukan alumnus UGM. Namun Lisa juga menyebut Jokowi menyelesaikan pendidikan di Fakultas Kehutanan UGM, lalu menambahkan bahwa ia tidak lulus. Beredar di media sosial sebuah postingan video Presiden ke-7 RI Joko Widodo atau Jokowi meninjau korban banjir di Sumatera Barat pada awal Desember 2025. Postingan tersebut ternyata sudah beredar sejak pekan ini. Salah satu akun ada yang mengunggahnya di Facebook dan mempostingnya pada 3 Desember 2025. Dalam video terdapat mantan Presiden Jokowi mengenakan kemeja putih sedang berjalan didampingi beberapa orang. Dengan latar, ekskavator sedang bekerja membereskan puing. Video itu disertai narasi. Jokowi tiba di lokasi bencana Sumbar. Jangan digoreng ya, kubu sebelah Jokowi masih dicintai rakyat. Lalu akun itu menambahkan narasi, Jokowi sudah bukan presiden, tapi masih datang ke lokasi bencana di Sumbar. Dan sambutan rakyat Sumbar sangat luar biasa. Ternyata rakyat sangat cinta padamu. Lantas, apakah benar Jokowi meninjau korban banjir di Sumatera? Berdasarkan hasil penelusuran, ditemukan video yang identik dengan postingan di mana video itu diunggah di salah satu media pada 21 Mei 2024. Video tersebut berjudul Temui Korban. Jokowi kunjungi lokasi terdampak banjir bandang di Agam Sumbar. Video itu juga disertai narasi, Presiden Joko Widodo menggelar rapat penanganan banjir lahar dingin Sumatera Barat di posko pengungsian Batu Taba, Kabupaten Agam, Selasa 21 Mei 2024. Jokowi memerintahkan jajaran terkait agar menggencarkan proses evakuasi korban hilang agar dapat segera ditemukan. Hasil pencarian di YouTube juga ditemukan pemberitaan serupa seperti akun Sekretariat Presiden yang mengunggahnya pada 21 Mei 2024. Video tersebut berjudul Keterangan Pers Presiden Jokowi usai tinjau lokasi bencana banjir bandang dan Galodo, Kabupaten Agam 21 Mei 2024. Hingga saat ini belum ditemukan informasi mantan Presiden Jokowi meninjau lokasi bencana banjir di Sumatera yang terjadi pada akhir November kemarin. Menteri Kehutanan Raja Juliantoni mengaku sudah mengambil sampel kayu gelondongan yang terseret banjir Sumatera.
Hal itu dilakukan untuk mengusut dugaan adanya pembalakan liar. Raja Juli mengungkapkan, sampel kayu itu diambil menggunakan teknologi alat identifikasi kayu otomatis. Dengan teknologi tersebut akan diketahui jika ada cacat di kayu. Selain itu, akan diketahui juga apakah kayu gelondongan tersebut ditebang atau didorong menggunakan bulldozer. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit mengungkap adanya temuan tim gabungan dalam penyelidikan gelondongan kayu yang terbawa banjir di Sumatera. Jenderal Listio Sigit menjelaskan, sejumlah kayu yang ditemukan saat banjir di Sumatera terdapat potongan dari gergaji mesin. Oleh karena itu, Polri dan Kementerian Kehutanan telah membentuk Satgas Gabungan untuk mengusut asal gelondongan kayu tersebut. Jenderal Listio Sigit mengungkapkan, nantinya tim tersebut menyusuri dari daerah aliran sungai yang terdampak sampai tarik ke hulu dan hilirnya. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni memberikan respons terkait permintaan agar dirinya mundur dari kabinet. Raja Juli mengatakan dirinya bersedia dievaluasi dalam peristiwa banjir bandang dan longsor di 3 provinsi Sumatera, yakni Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara. Ia menegaskan kritikan publik yang diterimanya sebagai aspirasi dan ekspektasi atas kinerjanya di Kementerian Kehutanan. Pernyataan itu disampaikan Raja Juli Kamis 4 Desember usai menghadiri rapat bersama Komisi 4 DPR di Kompleks Parlemen Senayan. Terkait posisinya di kabinet pemerintahan saat ini, Raja Juli mengatakan itu adalah takdir dari Allah. Sekretaris Jenderal Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu berujar pencopotan dirinya dari kabinet merupakan hak prerogatif kepala negara. Saya yakin ya, namanya kekuasaan itu milik Allah ya, dan itu hak prerogatif presiden. Jadi saya siap dievaluasi. Ya. Saya katakan tadi kritik netizen kepada saya nggak pernah hapus ya, itu bagian dari aspirasi, kemarahan tuh bahkan mungkin harapan, ya, ekspektasi. Jadi monggo ya, tanggung jawab saya hanya bekerja semaksimal mungkin yang saya bisa. Selanjutnya itu adalah hak prerogatif Pak Presiden. Oke, makasih banyak.
Sebelumnya, dalam rapat dengan Komisi 4 DPR RI, legislator dari fraksi Partai Keadilan Sejahtera PKS, Rahmat Saleh, mengungkit pejabat negara Filipina yang mengundurkan diri karena merasa gagal menangani banjir. Dua menteri di Filipina yang dimaksud mengundurkan diri terkait dengan penyelidikan yang tengah berlangsung mengenai dugaan korupsi besar-besaran dalam proyek infrastruktur pengendali banjir. Rahmat menilai tidak ada salahnya seorang menteri pamit dari kursi pemerintahan, apalagi jika mereka tidak sanggup menangani bencana. Ada pembalak-pembalak, kemudian bajingan-bajingan yang mereka itu menanam sawit di luar HGU di kawasan hutan. Dan ini perlu diambil, jual itu semua ladang, kemudian berikan itu untuk pembangunan infrastruktur yang hampir belasan triliun di 3 provinsi ini. Jangan sampai sekarang di tengah TKD yang sedang menurun dari pemerintah pusat ke daerah, dihantam lagi oleh bencana banjir, kemudian diberikan lagi ke daerah untuk membangun, itu tidak bisa. Oleh karena itu, ini ada kesempatan bagi kita untuk mengambil alih aset itu yang sudah dipegang oleh negara, kemudian berikan itu kepada wilayah masyarakat kita. Pak Menteri yang kami hormati, perlu kami sampaikan bahwa mereka itu sudah menikmati hasil puluhan tahun, menuai hasil sawit yang berada di kawasan hutan. Sekarang hampir 2,3 juta penduduk merasakan dampak banjir, mereka enak-enak tidur di Singapura sana. Kita tahu perusahaannya. Mereka tinggal di luar negeri, tapi uang di mereka kerup, kemudian sekarang masyarakat menikmati banjir. Nah, oleh karena itu jangan sampai mereka menikmati kopi melihat kita menderita, kemudian tidak dihukum, hanya diambil lahan itu. Yang selama ini mereka dapatkan kemana? Mereka harus hadir, datang bertanggung jawab kepada masyarakat yang terdampak banjir. Betul. Bapak Menteri yang saya hormati, satu nyawa bagi itu sangat berharga. Sekarang hampir 765 meninggal per kemarin, 650 belum kita temukan. Ini bencana besar, bukan main-main. Oleh karena itu, saya pernah membaca ya, tanggal kemarin, itu tanggal 18 November, itu kabinetnya Pak Ferdinand Marcos di Singapura, di Filipina. Mereka itu banjir penyebabnya, tapi gentleman 2 menterinya mengundurkan diri karena merasa menganggap tidak mampu mengatasi itu. Jadi bukan sesuatu yang salah juga kalau menteri yang tidak sanggup mengatasi ini mundur juga. Itu adalah tugas yang mulia menurut saya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gubernur Jawa Barat sekaligus politikus Partai Gerindra, Deddy Mulyadi bertolak menuju kota Aceh Sabtu 6 Desember 2025. Melalui video, Deddy Mulyadi mengatakan bahwa rombongannya bakal mendarat di Bandara Kuala Langsa untuk pertama kalinya. Pria yang akrab disapa Kang Deddy itu memang berniat mengunjungi wilayah yang terdampak parah akibat bencana banjir bandang. Salah satu wilayah yang lumayan parah terdampak bencana itu ialah sebagian wilayah Aceh. Kang Deddy mengunjungi Aceh menggunakan pesawat kecil berjenis karavan sambil membawa bantuan. Ia bersama rombongan dikabarkan bakal mendarat untuk pertama kalinya di Bandara Kuala Langsa untuk pertama kalinya. Sebelum terbang ke Aceh, Kang Deddy sempat berbincang dengan pilot hingga kru pesawat yang bakal membawanya. Ia menanyakan terkait kondisi bandara dan rencana penerbangan yang bakal ia tempuh. Keadaannya banyak pohon yang ada obstacle ke runway-nya, tapi sekarang sudah dibersihin, jadi insya Allah aman Bapak. Aman, jadi Yes. ini pesawat pertama dong turun di Langsa?
Yes, Bapak, betul. Oh, ini pesawat pertama turun di Langsa, rumputnya udah dibersihin. Sudah dibersihin. Nanti mungkin dari Kapten Zakaria bisa menjelaskan lebih detailnya. Oke. Baik Pak, iya jadi runway-nya Dedi mengatakan perjalanan yang bakal ia tempuh bersama pesawat karavan itu memakan waktu 3,5 jam. Namun hal itu tidak ia hiraukan demi membantu korban yang terkena bencana banjir bandang di Sumatera. Ia juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada para donatur di Jawa Barat yang mau menyisihkan uangnya untuk membantu sesama. Ini junior. Kamu lebih nakal apa lebih baik? Saya lebih nakal kayaknya. Baik ya, terima kasih ini buat para donatur. Amin, terima kasih. Dari Buat Kadin, donatur Kota Depok. dari ASN Kota Depok, Siap. dari kawan-kawan ASN Cianjur, Purwakarta, saya ucapin terima kasih. Kota Bekasi, saya terima kasih. Kota Sukabumi, ucapin terima kasih. Dan buat Apindo, Kadin, Baznas, kemudian Kejaksaan Agung atau Kejagung turun tangan menyelidiki dugaan tindak pidana dalam perusakan hutan di 3 provinsi yang terdampak bencana alam, yakni Sumatera Barat, Sumatera Utara, dan Aceh. Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan Satgas PKH, Kejaksaan Agung saat ini mendalami dugaan tindak pidana pembalakan liar. Penyelidikan dilakukan untuk memastikan apakah banjir bandang di ketiga provinsi tersebut murni faktor alam, atau ada keterlibatan manusia melalui praktik illegal logging maupun aktivitas pertambangan. Pihak Kejagung menegaskan, penegakan hukum akan dilakukan sepenuhnya jika ditemukan indikasi kesengajaan dalam pembalakan hutan yang memicu terjadinya banjir bandang. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna menyampaikan bahwa tim Satgas PKH telah dikerahkan ke semua wilayah terdampak. Tim akan menelusuri area perkebunan hingga pertambangan, termasuk menyelidiki batang-batang kayu gelondongan yang terbawa arus banjir. Penyelidikan dilakukan dengan menggandeng TNI, Polri, serta instansi terkait lainnya. Terkait dengan pemberitaan, ya kita juga prihatin ya dengan kejadian banjir segala terhadap wilayah Sumatera, baik itu di Aceh, Sumatera Barat maupun di Sumatera Utara. Di samping memberikan bantuan, tim Satgas PKH juga sudah bergerak mendatangi beberapa lokasi yang diduga adanya perbuatan-perbuatan yang merusak lingkungan hidup sehingga rusaknya ekosistem. Nah ini sedang bergerak dari mulai kemarin sudah bergerak di 3 wilayah itu, baik itu di wilayah Aceh, di wilayah
Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berapa lokasi Pak? 3 wilayah provinsi itu yang ya. Ya secara intinya yang jelas hanya dari beberapa 3 wilayah itu di 3 provinsi itu. Ya. Itu bentuknya kawasan hutan atau tambang Pak? Ini khusus terkait dengan kawasan hutan ini yang misalnya gitu kan. Apa nanti di situnya ada tambang atau nanti sedang didalami. Apakah ini nantinya akibat seperti dari apa dari rusaknya kawasan hutan atau kayu tambang nanti didalami oleh. Yang jelas tim PK sudah bergerak. Pak, ini kan kemarin ada yang kayu gelondongan gitu Pak ikut terbawa arus Pak. Nah, kalau Satgas PKH ini bagian yang ikut menyelidiki terkait potongan-potongan kayu itu aja atau memang khusus untuk di kawasan hutannya aja sih Pak? Yang jelas tim Satgas PKH termasuk ya apa yang terjadi termasuk kalau mereka masuk ke sana. Apakah itu berasal dari kawasan hutan atau tidak? Nah, itu akan di dalam. Yang jelas mereka sudah masuk ke sana. Tapi berarti juga perizinan perusahaan Pak? Belum melangkah ke sana apakah itu. Maka kita nggak tahu ini apakah dari perusahaan dilakukan atau perorangan, kita belum pasti. Yang jelas nanti biarkan tim Satgas PK bergerak dulu. Bahkan tim Satgas juga terdiri beberapa baik itu dari unsur TNI, unsur Kejaksaan, BPKP juga ada di situ, Polri juga ada di situ. Ini kemarin kan kalau dari Kemenhub sendiri kan juga udah ada sama Polri itu turun ke 2 lebih spesifik Pak, 2 daerah gitu. Betul. Itu kan juga sama PKH. Iya, karena kan Kemenhub juga bagian dari Satgas PK ada bagian Kemenhub. Dugaan pembalakan liar sebagai pemicu banjir bandang di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Aceh semakin menguat setelah banyaknya kayu gelondongan ditemukan terbawa arus. Dugaan tersebut juga diperkuat dengan keberadaan sejumlah perusahaan pertambangan dan industri kertas yang beroperasi di kawasan hutan Pulau Sumatera. Beredarnya kabar bahwa layanan internet Starlink untuk korban banjir di Sumatera dikenakan biaya meski seharusnya gratis mendapat perhatian publik. Kepala Staf TNI Angkatan Darat, Jenderal TNI Maruli Simanjuntak menjelaskan bahwa perangkat Starlink yang digunakan di lokasi bencana merupakan distribusi dari Kementerian Pertahanan. Ia menyebutkan bahwa mekanisme terkait pembayaran pulsa masih belum diputuskan, termasuk siapa pihak yang akan menanggung biayanya. Starlink diketahui merupakan layanan internet satelit berkecepatan tinggi yang dioperasikan SpaceX dan tidak menggunakan sistem pulsa, melainkan langganan bulanan serta pembelian perangkat keras. Di tengah rusaknya infrastruktur telekomunikasi akibat banjir, TNI mengirim puluhan perangkat Starlink ke Sumatera. Sebagai upaya mendukung pemulihan komunikasi dan memperlancar penanganan darurat.
Sebanyak 33 perangkat dari Kementerian Pertahanan dan 5 perangkat dari Puskom Lekat telah dikirim ke sejumlah kodim serta titik bencana. Pemasangan dilakukan personel Komlekdam 20/TIB di lokasi-lokasi yang membutuhkan konektivitas cepat, seperti posko pengungsian, kantor pemerintah daerah, posko BPBD, hingga area pencarian dan evakuasi. Instalasi dilakukan dengan menyesuaikan kondisi lapangan yang masih dipenuhi material banjir. Kehadiran Starlink dinilai sangat membantu karena mampu menyediakan akses internet tanpa bergantung pada jaringan darurat yang rusak. Dengan tersambungnya koneksi, koordinasi antar instansi, termasuk TNI, BPBD, Basarnas, pemerintah daerah, dan relawan, dilaporkan berjalan lebih efektif, terutama untuk pelaporan kondisi di lapangan, pengiriman data, dan penyampaian informasi kepada masyarakat. Lagi sudah. Terus yang kedua tentang Starlink, itu memang peralatan kami dari Kemhan dan kami juga, memang pulsanya kan belum tahu siapa yang mau bayar. Jadi itulah kondisinya, tapi semangat kami untuk membantu, kami kirimkan berpuluh Starlink ke daerah bencana. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Sore akhir pekan berikutnya setiap pukul 6:30 malam hanya di kanal YouTube TV One Newscom.